Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi dan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Coinco. Ini ada sebuah informasi bahwa terjadi penurunan harga Ethereum yang luar biasa dan ini memicu likuidasi besar-besaran dan menyebabkan turbulensi di market kripto, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang dampak penurunan harga Ethereum pada likuidasi pasar dan apakah pada saat market sedang dip ini sedang mengalami bearish, ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Ethereum. Kita akan lihat nanti secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pada beberapa hari ini Ethereum mengalami penurunan harga yang sangat signifikan, bahkan merosot sampai di harga 2111 US dollar sebelum akhirnya mengalami sedikit pemulihan. Jadi penurunan tajam ini memicu likuidasi besar-besaran yang mencapai nilai sekitar 370 juta US dollar, teman-teman, dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi fenomena ini tidak hanya mempengaruhi Ethereum, tetapi juga memicu dampak yang meluas pada pasar kripto secara keseluruhan, termasuk decentralized finance atau DeFi dan juga Bitcoin, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat data dari Parsec, teman-teman, kita lihat di sini, saya ulangi teman-teman, kalau kita melihat data dari Parsec ini dalam 24 jam terakhir, likuidasi pada platform DeFi ini telah melampaui angka 320 juta US dollar, menjadikannya sebagai angka tertinggi pada tahun ini, teman-teman. Kemudian detail dari likuidasi menunjukkan bahwa likuidasi jaminan Ethereum mencapai 180 juta US dollar. Kemudian untuk WST Ethereum 77,9 juta US dollar dan WBTC mencapai 32,5 juta US dollar, teman-teman. Dan ini mencerminkan tingkat ketidakstabilan yang tinggi di pasar kripto dan akan berdampak terhadap berbagai jenis aset digital. Kemudian kita lihat juga di sini terjadi lonjakan gas, teman-teman. Jadi selama periode penurunan harga ini, biaya gas dari Ethereum ini mencapai puncaknya pada 710 GWei, sementara rata-rata biaya gas saat ini adalah 350 GWei, teman-teman. Jika harga Ethereum terus menurun hingga katakanlah 1950, diperkirakan sekitar 92,2 juta aset kripto dalam protokol DeFi akan terkena likuidasi. Bahkan di sini dinyatakan bahwa jika harga Ethereum terus menurun hingga katakanlah mencapai sekitar 1950 US dollar, kalau kita lihat di sini diperkirakan akan ada sekitar 92,2 juta aset kripto dalam protokol DeFi yang akan terlikuidasi. Kemudian kalau misalkan turun lagi sampai 1790, maka volume likuidasi dapat meningkat hingga mencapai 271 juta US dollar, teman-teman. Jadi hal ini menunjukkan betapa rentannya pasar terhadap fluktuasi pasar dan dampaknya terhadap biaya transaksi serta likuidasi aset, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pengaruh kebijakan keuangan global terhadap volatilitas pasar. Jadi kita lihat di sini bahwa penurunan harga Ethereum dan kegoncangan pasar yang menyertainya itu tidak dapat dipisahkan dari kebijakan moneter secara global. Sebagai contoh di sini kita lihat bahwa langkah dari Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga acuan ini dapat memperburuk koreksi pasar terbaru, menyebabkan yen menguat dan indeks saham Nikkei turun
turun 6% pada awal minggu. Jadi penjualan di Jepang kemudian menyebar ke pasar Amerika Serikat, teman-teman. Dengan Nasdaq turun lebih dari 5% dalam 2 sesi terakhir minggu lalu. Selain itu juga sikap yang sangat berhati-hati dari Federal Reserve Amerika Serikat terkait pemotongan suku bunga pada bulan September itu juga turut menyumbang ketidakpastian di pasar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman bahwa penurunan harga dari Ethereum yang sangat signifikan ini juga turut mempengaruhi Bitcoin yang juga mengalami penurunan sebesar 12% dalam 24 jam terakhir dan 20% dalam seminggu terakhir. Sekarang kita akan lihat cek data secara real time, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Ethereum hari ini dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi yang cukup parah, teman-teman, di angka sekitar 19,44%, hampir 20%. Kemudian kita lihat untuk kita lihat di sini harga Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 2.333 US dollar per satu Ethereum. Kemudian untuk market capital dari Ethereum ini masih menempati peringkat kedua di CoinMarketCap. Ini kita lihat kapitalisasi pasarnya mengalami penurunan sebesar 19,7%, ada di angka 279 miliar US dollar, teman-teman. Namun kalau kita lihat untuk volume transaksi ini mengalami peningkatan sebesar 41 miliar US dollar dalam 24 jam terakhir, ada di angka 160,23%, teman-teman. Namun kalau melihat trennya ini bisa jadi volume transaksi meningkat dalam pengertian terjadi penjualan besar-besaran, teman-teman. Kemudian kita akan cek, teman-teman, kalau kita melihat dari harga ATH, jadi pada 3 tahun yang lalu, tanggal 16 November 2021, itu Ethereum sempat menembus angka 4.891 US dollar per satu Ethereum. Jadi kalau misalkan kita membeli pada hari ini, kalau mengacu kepada harga dari ATH, ini berarti Ethereum sedang diskon 51,82%, teman-teman. Namun sekarang pertanyaannya kembali ke awal, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum pada hari ini, teman-teman? Kita akan cek memakai indikator sederhana, namun saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi bila Anda ingin melakukan investasi di Ethereum, silakan Anda lakukan DIOR dan lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita lihat di sini, ini kita lihat arah-arahnya akan terjadi dead cross, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kapan saat yang tepat untuk membeli, saran saya hari ini kita wait and see saja, teman-teman. Kita tunggu saja. Karena kalau sampai terjadi dead cross dalam 1 atau 2 hari ke depan, maka akan terjadi penurunan yang sangat luar biasa dan kita belum tahu sampai seberapa dalam penurunan harga dari Ethereum, teman-teman. Namun saran saya untuk hari ini jangan kita melakukan pembelian. Jadi namun bagi teman-teman yang sudah terlanjur memiliki Ethereum, kalau misalkan posisinya sedang floating profit, menurut saya waktu yang tepat hari ini adalah untuk melakukan taking profit, teman-teman. Tapi kalau misalkan kondisinya masih minus, lebih baik di hold saja untuk jangka panjang. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.